Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Naza. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Si Pandai Besi. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kisahnya. Dalam kitab Syarh Uqudil Lizain fi Huquq Az-Zawjain, karya Syekh Nawawi Banten, diungkapkan suatu cerita tentang keteguhan wanita dalam menjaga kehormatan dirinya. Al-Kisah, ada seorang lelaki pandai besi yang sangat kebal api. Dia sering memasukkan tangan ke dalam api yang sangat menyala-nyala. Suatu saat, ia dikunjungi seseorang lelaki yang penasaran dengan keistimewaan dirinya tersebut. Sang tamu pun menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri tentang keistimewaan sang pandai besi. Sang tamu tergelitik untuk mengetahui apa yang dilakukan sang pandai besi sehingga memiliki keistimewaan kebal api tersebut. Seusai sang pandai besi menyelesaikan pekerjaannya, sang tamu pun lantas mengucapkan salam dan ia pun seraya berkata, "Aku ingin menjadi tamumu malam ini." "Silakan, saya senang sekali dan saya akan menjamu Anda sebaik mungkin," ujar sang pandai besi dengan sukacita. Kemudian, sang tamu diajak pulang ke rumah tukang besi. Lantas ia pun dijamu makan sore dan bermalam di sana. Ia terus mengamati aktivitas sang tukang besi. Tak ada yang aneh, sang tukang besi hanya mengerjakan ibadah sholat, dan ia pun lantas tidur pula hingga subuh. Barangkali tukang besi itu menutup-nutupi aktivitasnya pada malam ini, bisik sang tamu dalam hati. Karena masih penasaran, sang tamu pun kembali menginap satu malam. Ternyata tukang besi itu masih seperti biasanya. Ia tak menambah ibadahnya sama sekali, kecuali sholat fardu. "Saudaraku," ujar sang tamu pada si tukang besi, "aku telah mendengar engkau diberi keistimewaan oleh Allah. Aku pun melihatnya sendiri keistimewaan itu. Namun, aku juga tak habis pikir. Tak kulihat amal ibadah istimewa yang kau lakukan. Kau hanya melaksanakan sholat fardu saja. Dari mana kau peroleh kemuliaan seperti itu?" Akhirnya, sang tukang besi pun mengungkapkan latar belakang tentang keistimewaan kebal api yang ia miliki. Ia menuturkan, ia pernah mengalami suatu peristiwa yang aneh dan jarang terjadi. Saat itu, ia mempunyai tetangga, seorang wanita sangat cantik. Terus terang, ia mengaku jatuh cinta pada wanita cantik itu. Berkali-kali ia merayu tetangga wanita itu, namun tidak pernah berhasil menaklukkan hatinya. Wanita cantik itu ternyata sangat menjaga akan kehormatan dirinya. Waktu pun terus berlalu hingga tibalah musim paceklik. Orang-orang banyak kehabisan bahan pangan. Suatu hari, sang tukang besi duduk santai di rumah. Tiba-tiba, ada seseorang yang mengetuk pintu. Ia pun beranjak untuk membuka pintu. Ternyata, wanita cantik itu berdiri di depan pintu. "Pak, mohon maaf," kata wanita itu. "Aku sangat lapar. Apakah Bapak sudi memberiku makanan dengan ikhlas?" "Aku tidak bisa memberimu makanan, kecuali jika engkau mau menyerahkan dirimu padaku. Tidakkah kau tahu bagaimana perasaan dalam hatiku? Apakah kau tak tahu jika aku sangat mencintaimu? Aku memilih mati daripada durhaka kepada Allah," jawab sang wanita dengan tegas. Lantas ia pun pulang ke rumahnya. Setelah 2 hari, wanita itu kembali mendatangi rumah sang tukang besi untuk meminta bantuan yang serupa. Tukang besi itu pun menjawab seperti jawaban sebelumnya. Wanita itu pun tetap bersikukuh tidak akan menyerahkan kehormatannya meski ia diterjang kelaparan. Akhirnya, wanita itu pulang ke rumahnya dengan tangan yang hampa. Waktu pun terus berjalan.
Rasa lapar yang amat dahsyat terus menggerogoti kondisi tubuh wanita cantik itu, hingga ia nyaris meregang ajal. Akhirnya, dengan memanfaatkan sisa tenaga yang ada, ia pun kembali mendatangi rumah sang tukang besi. Ia segera meminta bantuan seperti hari-hari sebelumnya. Mengetahui sang wanita semakin terdesak oleh rasa lapar, akhirnya si tukang besi kembali memanfaatkan kesempatan. Saat si tukang menyerahkan makanan, sekonyong-konyong air mata sang wanita mengucur sangat deras. "Saudaraku," desis sang wanita lirih, "aku sudah tak kuat lagi. Aku sudah tidak bisa menemui orang lain selain dirimu. Apakah kau mau memberiku makanan?" "Ya, aku mau, asal kau juga mau menyerahkan dirimu padaku," serga sang tukang besi. Sejurus kemudian, wanita itu menundukkan kepalanya. Lantas, ia kembali pulang ke rumahnya dengan tangan yang hampa. Sepulangnya wanita itu, timbullah rasa sesal di hati sang pandai besi. Ia pun mulai iba dengan kondisi tubuh wanita yang kian lemah. Namun, ia sendiri sebenarnya tak memiliki simpanan makanan. Ia lalu beranjak ke dapur guna untuk memasak makanan untuk para tetangga wanita itu. Setelah matang, makanan itu ia serahkan ke sang wanita. "Sungguh teganya diriku," gumam si tukang besi dalam hati. Ia bukanlah wanita terpelajar dan bukan pula wanita yang alim. Namun, ia menyadari untuk tidak memakannya bukan haknya. Berulang kali ia datang ke rumahku karena siksaan rasa lapar. Namun, aku tetap saja tak berhenti menggoda dirinya. Ya Allah, sang tukang besi lantas memanjatkan doa. "Aku bertobat kepadamu atas perbuatan dosa yang selama ini aku lakukan. Selamanya, aku tak akan mendekati wanita itu lagi demi tujuan nista." Akhirnya, si tukang besi melongok makanan yang ia serahkan kepada sang wanita. Namun, makanan itu tak juga disentuh oleh sang wanita. "Makanlah, tak usah takut. Makanan ini saya berikan karena Allah," tegas sang tukang besi. Setelah mendengar pengakuan itu, sang wanita mengangkat kepalanya ke langit. Ia pun berdoa, "Ya Allah, jika benar ucapan lelaki ini, semoga Engkau mengharamkan api buat dirinya di dunia dan akhirat." Lelaki itu lantas pergi meninggalkan si wanita yang sedang menyantap makanan yang ia berikan. Ia bermaksud untuk memadamkan api di dapur rumahnya. Saat itulah, tanpa sengaja, ia pun menginjak bara api. Anehnya, ia tidak merasa panas sama sekali. Kulitnya juga tak terbakar sedikit pun. Lantas, ia pun kembali ke rumah sang wanita dan menjumpainya dalam keadaan cerah ceria. "Bergembiralah, karena Allah mengabulkan doamu," ujar sang tukang besi. Mendengar ucapan itu, seketika si wanita langsung melemparkan makanan yang hendak ia suap dari tangannya. Ia pun bersujud syukur kepada Allah dan ia pun lantas berdoa, "Ya Allah, Kau telah berkenan memperlihatkan kepadaku apa yang menjadi maksudku pada lelaki itu. Semoga Kau berkenan untuk menjemput nyawaku saat ini." Sesaat kemudian, tatkala wanita cantik itu sedang bersujud, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mencabut nyawanya. Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.